Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku akan share lagi ide jualan murah meriah dari bahan seadanya. Dan ini buatnya juga sangat mudah. Untuk rasanya insya Allah enak banget. Bisa dititipkan di sekolah atau pasar pagi, atau bisa juga untuk isian snack box ya. Yang mau tahu cara buatnya, yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 350 gram tepung terigu, tambahkan seperempat sendok teh garam, tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian bahan keringnya bisa kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 150 gram margarin. Untuk sisa margarin yang ada di mangkok dan juga di sendok bisa diambilin ya. Lalu tambahkan 1 butir telur. Tambahkan seperempat sendok teh vanilla essence, atau kalian bisa gunakan vanili bubuk. Cuma kalau mau pakai vanili bubuk bisa kalian masukkan di awal tadi ya. Dan ini semua bahannya kita aduk terlebih dahulu menggunakan sendok hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya adonannya mau aku uleni menggunakan tangan seperti ini. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya. Tambahkan juga 50 ml air. Untuk airnya aku masukkan ke dalam 2 tahap ya. Dan kita uleni kembali seperti ini. Dan ini air yang terakhir aku masukkan juga. Dan kita uleni lagi hingga adonannya ini kalis. Atau kalau mau lebih cepat bisa juga kayak mixer ya teman-teman. Dan ini adonannya sudah kalis. Selanjutnya mau aku timbang untuk beratnya berapa. Nah, untuk adonannya ini beratnya ada 627 gram. Jadi mau aku bagi menjadi 15 bagian. Jadi per adonannya mau aku timbang 41 gram ya teman-teman. Sebenarnya bisa ditimbang 41, lebih ya. Cuma karena di timbangan digital itu kan gak ada komanya. Jadi ini aku bulatkan aja 41 gram. Kemudian adonannya kita pipihkan. Nah, di sini aku ada 2 isian, ada yang keju dan juga yang coklat. Dan pertamanya aku mau pakai yang coklat terlebih dahulu. Untuk selai coklatnya bisa kalian beli di toko bahan kue, ini murah banget kok. Nah, kalau sudah diisi dengan selai coklat, kita tutup seperti ini sambil dirapikan. Kemudian kita bentuk bulat ya teman-teman. Dan kita pipihkan perlahan seperti ini. Oke, ini bagian atasnya sudah mulus. Kemudian kita balik dan kita rapatkan supaya tidak bocor ya untuk coklatnya tadi. Nah, hasilnya kayak gini, bagian atas dan juga bagian bawahnya mulus ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang kedua aku mau isi menggunakan keju ya teman-teman. Ini untuk caranya masih sama, ambil 41 gram adonan dan kita isi menggunakan keju. Untuk kejunya bisa kalian parut atau bisa juga dipotong kotak-kotak. Kemudian ini kita rapikan bentuk bulat dan kita pipihkan seperti ini. Lakukan seterusnya sampai selesai ya. Jadi dari satu resep ini aku hasilkan 15 pieces dengan berat adonan 41 gram. Lalu ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini aku siapkan teflon yang sudah dipanaskan menggunakan api kecil. Lalu bisa diolesi menggunakan margarin seperti ini. Jangan terlalu tebal, tipis-tipis aja ya teman-teman. Kemudian kita masukkan adonan yang sudah kita buat tadi ya. Dan ini per adonannya mau aku beri jarak, jadi jangan terlalu dekat banget ya teman-teman. Jadi dari satu teflon ini aku bisa memanggang 6 pieces adonan. Kemudian untuk adonannya ini bisa kalian pipihkan lagi supaya nanti hasilnya lebih lebar, lebih cepat matang aja sih. Jadi dipipihkan seperti ini. Atau kalau nggak mau dipipihkan juga bisa, cuma untuk memasaknya mungkin lebih lama. Kemudian bagian atasnya kita olesi menggunakan margarin tipis-tipis aja. Nah, kalau sudah selesai ini kita tutup dan tunggu beberapa menit. Nah, ini setelah kurang lebih 4 menitan ya teman-teman. Kemudian adonannya bisa dibalik seperti ini. Tuh di sini tuh ada yang sudah matang bagian bawahnya yang berwarna kecoklatan, ada juga yang belum teman-teman. Karena api komporku ini panasnya nggak merata, jadi ini mau aku ubah posisinya ya teman-teman. Kalau sudah diubah kita tutup kembali, tunggu beberapa menit. Nah, kemudian setelah beberapa menit ini kita lihat lagi, kita balik ya. Tuh bagian bawahnya sudah matang. Kemudian bisa kalian bolak-balik, kalau ada yang kurang kecoklatan bisa kalian pindahkan posisinya ya teman-teman. Dan kita panggang lagi hingga matang. Tips dari aku kalau mau memanggang itu harus sering dilihat-lihat ya teman-teman, supaya nanti nggak gosong dan juga matangnya lebih merata. Oke, ini dia sudah selesai, semuanya sudah matang ya. Tuh lihat warnanya sudah berubah kecoklatan semuanya. Lalu bisa diangkat dan ditiriskan. Lakukan seterusnya sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, pihak panggangnya sudah matang teman-teman. Tuh,
Warnanya cantik sekali, ini bisa banget kalian jadikan ide jualan. Kalau mau dijual bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Kemudian bisa kalian tambahkan stiker thank you di atasnya untuk mempercantik ya. Lakukan seterusnya sampai semuanya selesai kita kemas. Dan ini dia hasilnya setelah aku kemas semuanya ya teman-teman. Selanjutnya aku mau cobain. Di sini aku mau coba yang rasa coklat. Kelihatan banget ini coklatnya sampai keluar-keluar ya. Lihat deh teman-teman, untuk selai coklatnya ini melimpah banget sampai keluar seperti ini. Yuk langsung kita potek ya, kita lihat isiannya. Wow, cantik sekali. Ini dalamnya matang ya teman-teman. Aku mau langsung coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget. Luarnya itu renyah, dalamnya lembut, manisnya pas, dan ini nggak anak sama sekali. Dan ini yang untuk isian keju ya teman-teman, tuh cantik sekali. Kalau aku pribadi lebih suka dengan isian keju karena aku lebih suka gurih daripada manis. Dan ini bisa banget kalian jadikan ide jualan, bisa dijual di harga 2000-an ya. Bisa kalian titip di kantin sekolah, pasar pagi, atau bisa juga untuk isian snack box. Ini rasanya dijamin enak, bikin nagih. Makasih yang sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Indra's Kitchen. Di video kali ini aku akan share lagi ide jajanan unik dan kekinian yang pastinya disukai anak-anak sampai orang dewasa. Untuk rasanya enak banget, luarnya renyah tapi dalamnya super lembut. Yang penasaran cara membuatnya, yuk langsung saja tonton video ini sampai selesai. Pertama, kita buat bahan isiannya, masukkan 120 gram tepung terigu, tambahkan 50 gram gula pasir, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian bahan keringnya bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 sachet susu kental manis. Kemudian tambahkan 65 ml santan instan. Di sini aku pakai merek Kara ya teman-teman. Kalian bisa gunakan merek lain. Tambahkan 1 butir kuning telur. Terakhir tambahkan 300 ml air. Di sini aku gunakan air matang ya. Dan untuk suhu airnya ini suhu ruang aja, jangan yang panas. Untuk airnya bisa dimasukkan bertahap seperti ini sambil diaduk aja. Tujuannya untuk meminimalisir nanti supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Oke, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan pasta pandan. Ini secukupnya saja. Di sini aku masukkan sedikit terlebih dahulu. Kalau dirasa kurang bisa kalian tambahkan pasta pandan lagi. Aku itu mau buat warnanya cantik, jadi nggak terlalu yang hijau banget tua gitu ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, selanjutnya ini adonannya bisa kita masak menggunakan api sedang. Dan dalam tahap ini harus diaduk terus ya teman-teman sampai nanti si adonannya menggumpal. Oke, ini sudah sedikit demi sedikit menggumpal ya teman-teman. Nah, kalau sudah membentuk gumpalan, kemudian masukkan 1 sendok makan margarin. Dan ini kita aduk kembali hingga tercampur rata dan margarinnya meleleh. Dan sampai adonannya itu nggak lengket di teflonnya ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup dan juga sudah nggak lengket di teflonnya ya. Tandanya sudah matang, matikan api kompornya. Kemudian bahan isiannya ini bisa langsung kita pindahkan ke dalam wadah yang tahan panas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa kita tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga kalian tutup menggunakan kain ya teman-teman. Kemudian setelah ditutup seperti ini, bagian atasnya mau aku beri lubang sedikit supaya nanti uap panasnya itu keluar. Lalu bahan isiannya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan 10 lembar roti tawar. Kemudian ambil 1 buah roti tawar. Dan kita akan potong pinggirannya karena ini nggak digunakan ya teman-teman. Oh ya, untuk pinggiran roti tawarnya jangan dibuang, ini bisa banget kalian panggang aja dengan margarin dan ditaburi dengan meset. Itu enak banget, jadi nggak mubazir ya. Selanjutnya untuk roti tawarnya bisa kalian gilas menggunakan rolling pin. Kalau nggak ada rolling pin bisa juga diganti menggunakan gelas ya. Gilas setipis mungkin tapi jangan sampai sobek. Nah, kayak gini sudah cukup ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia setelah semuanya aku gilas. Selanjutnya kita balik lagi ke bahan isian yang sudah kita buat tadi ya. Dan ini sudah dingin teman-teman. Bagian atasnya juga nggak kering ya. Ini bisa kita aduk sebentar aja. Kemudian kita ambil 1 buah roti tawar yang sudah kita gilas sebelumnya. Dan kita isi dengan bahan isian yang sudah kita buat juga. Untuk bahan isiannya di sini aku gunakan kurang lebih 2 sendok makan.
Lalu bisa kita ratakan bahan isiannya ke roti tawarnya ya teman-teman. Di sini aku meratakannya menggunakan spatula. Nah, kalau sudah rata seperti ini, untuk rotinya bisa kita gulung aja perlahan sambil agak ditekan supaya lebih padat ya teman-teman. Untuk pinggirannya bisa kalian rapikan seperti ini. Nah, ini bisa juga kalian tambahkan bahan isian lagi ke pinggirannya dan kita rapikan lagi seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita sisihkan, kita buat sekali lagi. Untuk caranya masih sama. Ambil satu buah roti tawar lalu diisi dengan 2 sendok makan bahan isian dan diratakan. Lalu bisa kalian gulung perlahan. Lalu bagian pinggirannya bisa kalian tambahkan bahan isian dan dirapikan seperti ini ya teman-teman. Lakukan seterusnya sampai selesai. Nah, ini sudah aku siapkan semua bahannya. Lalu kita ambil satu buah roti tawar yang sudah kita buat sebelumnya. Masukkan ke dalam bahan baluran tepung. Ini dari 5 sendok makan tepung terigu yang sudah dicampur dengan air secukupnya. Lalu kita baluri menggunakan tepung panir. Pastikan setiap sisi roti tawarnya terbaluri dengan tepung panir ya. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita baluri dengan tepung panir dan ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Buat sekali lagi ya, ambil satu buah roti tawar, kemudian dibaluri dengan bahan baluran yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kita baluri dengan tepung panir, pastikan setiap sisinya terbaluri ya teman-teman. Nah, ketika kita baluri rotinya dengan tepung panir ini bisa agak ditekan sedikit supaya nanti hasilnya lebih padat ya. Dan ini dia, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan seterusnya sampai selesai. Dan satu resep ini aku gunakan 12 lembar roti tawar. Jadi dari satu resep bisa dapat 12 pieces ya. Dan untuk bahan isiannya nggak ada sisa sama sekali, jadi nggak mubazir. Kemudian ini bisa kalian jadikan frozen food atau bisa juga langsung digoreng di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya di sini aku menggunakan api sedang ya teman-teman. Tips dari aku kalau kita goreng roti tawar seperti ini jangan sering dibolak-balik, maksimal dibalik itu 2 kali ya teman-teman. Karena kalau sering kalian bolak-balik nanti akan banyak minyak yang menyerap di dalam rotinya ya. Dan ini kita cuma tinggal mematahkan bagian luarnya aja ya teman-teman. Kita tunggu hingga warnanya berubah kecoklatan. Dan ini sudah matang dan juga sudah kering, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Ini kita sisihkan terlebih dahulu, lakukan sampai semuanya selesai digoreng. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya dan juga sudah dingin ya teman-teman. Dan ini hasilnya nggak menyerap minyak sama sekali. Kemudian untuk rotinya ini bisa kalian potong menjadi 2 bagian seperti ini. Pastikan menggunakan pisau yang tajam. Nah, hasilnya seperti ini, cantik sekali. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Dan untuk pengemasannya kalau mau dijual bisa kalian alasi menggunakan paper cup seperti ini aja. Di sini aku pakai yang ukurannya kecil. Dan hasilnya kayak gini, lakukan seterusnya sampai selesai. Dan ini dia hasilnya setelah aku kemas ya. Tuh, cantik banget, langsung saja bisa kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, super lembut dan nggak enak sama sekali ya karena manisnya pas. Jadi untuk tekstur luarnya ini super renyah karena ada tepung panir, tapi dalamnya lembut, perpaduan yang pas dan ini mantep banget. Ini bisa banget kalian jadikan ide jualan, bisa kalian kemas menggunakan mika seperti ini. Kita staples aja. Lalu bagian atasnya tambahkan stiker thank you untuk mempercantik. Dan untuk harga jualnya bisa kalian sesuaikan saja di daerah masing-masing. Selamat mencoba teman-teman, makasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.